sebab kita memiliki pengharapan menyambut Sang Immanuel yang akan datang. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah pada saat ini dengan kita mengangkat suara dan mengagungkan namanya melalui pujian Sebab Kau Besar. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah minggu ketiga Advent ini berlangsung karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memeliharanya, dengan pengharapan akan kemuliaan dalam rahmat kasih Allah. Amin. Menyertai saudara itu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Memasuki minggu ketiga Advent ini kiranya pengharapan makin jelas melahirkan sukacita karena kabar baik tentang tahun pembebasan dan tahun rahmat Tuhan yang merawat orang-orang yang remuk hati telah datang. Hari ini kita akan berefleksi dalam terang firman Tuhan dengan tema memurnikan hati menyambut pengharapan. Sebagaimana dengan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Dia yang penuh kasih dan yang tak terbatas. Untuk itu, marilah kita senantiasa bersyukur dengan kita memujikan bersama tak terbatas kasih-Nya.
Jemaat yang terkasih, kita menyadari seringkali kita melakukan kesalahan dan dosa. Kita berbuat sesuatu dengan mengandalkan pikiran kita sendiri. Untuk itu, marilah dengan segala kerendahan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami menyambut rahmat kasih-Mu dalam Sang Immanuel. Namun kami mengakui kelemahan dan keterbatasan kami. Dalam pergumulan hidup kami, kehilangan pengharapan kepada-Mu. Kami lebih sering mengandalkan pikiran dan kehendak kami sendiri, sehingga kami pun jatuh dalam kesalahan dan dosa. Kini kami mengakui kesalahan dan dosa dalam doa pribadi kami masing-masing. Inilah kami yang berdosa, hapuskanlah dosa kami, sebagaimana kami pun bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, layakkanlah kami memasuki hadirat-Mu, sudilah mengampuni kami yang berlumuran dosa. Amin. Jemaat yang terkasih, betapa besar kasih pengampunan Tuhan kepada kita. Untuk itu marilah kita berterima kasih atas setiap pengampunan yang Tuhan beri, yang memulihkan kita semua yang berada di tempat ini. Mari kita pujikan bersama sejauh timur dan barat.
bagi setiap kita yang menyadari dosanya serta berjanji hidup dalam jalan Tuhan. Maka terimalah janji Tuhan dengan penuh syukur yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 11. Sebab seperti bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah berita juga dari Tuhan. Salam damai. Anugerah Allah hadir bagi kita, memberikan damai sejahtera. Marilah kita hidup dalam damai sejahteranya yang meneguhkan iman, menyambut pengharapan, maka berbahagialah kita. Jemaat yang terkasih, marilah kita pujikan bersama dengan sukacita, ku berbahagia. Marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus untuk kita menerima perkataan firman. Allah Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, memasuki minggu ketiga Advent tahun 2023 ini, kembali kami umat-Mu berhimpun di gereja ini ya Tuhan, dengan pengharapan akan kemurahan Tuhan, karena kami umat-Mu yang berdosa ini, sungguh ya Tuhan, atas dosa pelanggaran kami yang menindih, yang menguasai kami, membuat kami tak berdaya. Dalam situasi kondisi seperti itu,
Bisa jadi kami ada di dalam ratapan, bahkan keputusasaan. Sebagaimana umatmu Israel ketika mereka ada di pembuangan yang dalam waktu yang panjang, mereka menderita, mereka mengharapkan pelepasan. Kasih-Mu senantiasa Kau nyatakan, kendati umat-Mu Kau buang mengalami kesengsaraan, namun Tuhan punya maksud dengan kesengsaraan yang terjadi atas umat, agar umat menyadari akan pelanggarannya, sehingga mereka mau berseru memohon belas kasih Tuhan yang membebaskan. Dan pada saatnya karena seruan mereka, terbukalah hati Tuhan yang penuh belas kasih, sehingga pada saatnya Tuhan pun berkenan membebaskan mereka dari belenggu kesengsaraan. Ya Tuhan, kami gereja-Mu, kami boleh mengenang akan peristiwa penyelamatan Allah yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu dalam karya Yesus, Allah yang melawat umat ke dalam dunia ini. Sebentar lagi akan kami peringati di dalam Natal. Pada minggu-minggu Advent ini ya Tuhan, di dalam penantian akan rahmat Tuhan, kami bersyukur melalui firman dan melalui karya Roh yang kudus yang senantiasa menolong kami dalam setiap kepercayaan kami, sehingga iman percaya kami terpelihara dan kami senantiasa berpengharapan, terlebih di dalam kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk itu ya Tuhan, kiranya selama masa penantian ini, kami gereja-Mu Kau beri kesempatan untuk menguduskan diri, membebaskan diri dari hal-hal yang dapat membelenggu kehidupan ini, kuasa dosa dan maut yang telah Tuhan kalahkan melalui kematian dan kebangkitan-Mu, memberikan kepada kami penghiburan dan pengharapan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami pada saat ini di minggu ketiga Advent 2023 ini. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, mengurapi hamba-Mu yang lemah penuh keterbatasan ini, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh kami renungkan dengan sungguh-sungguh, jika menuntun kami bagaimana kami bersikap di dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, selamat sore. Salam sejahtera kita semua. Berkat dalam pada kebagian minggu ketiga Advent tahun 2023 ini, dari bacaan leksionari saya mengambil bacaan yang kedua, yaitu dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasalnya yang kelima ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Surat 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai 24 yang demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah
di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu semuanya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan membenahinya. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia yang mendengarkan firman serta memeliharanya. Maranatha. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada petang hari ini kita bersama-sama hendak merenungkan bacaan kedua pada minggu ini dengan tema memurnikan hati menyambut pengharapan. Memurnikan hati menyambut pengharapan. Bacaan dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 24. Pasal ini menghubungkan pemurnian yang sempurna dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memberikan damai sejahtera, menurut Rasul Paulus, bahwa Allah yang memberikan damai sejahtera akan menjaga baik roh dan jiwa dan tubuh kita, gerejanya. Pada surat-surat yang lain, Rasul Paulus sering mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari roh dan daging saja. Tetapi di surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 24 ini, Rasul Paulus menambahkan bahwa selain manusia itu terdiri dari roh dan daging, manusia juga terdiri dari jiwa. Sehingga roh, jiwa, dan tubuh itu yang ada pada kita. Paulus meyakinkan jemaat bahwa Allah akan melindungi orang-orang yang bertobat selama kedatangan Yesus. Tuhan Yesus akan melindungi gerejanya, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh bertobat. Rasul Paulus menyebut bahwa manusia memiliki 3 aspek, yaitu aspek roh, aspek jiwa, dan aspek tubuh. Ketiga aspek ini akan dimurnikan. Bagaimana tadi kita baca di ayat yang ke-24, saya akan ulangi. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan membenahinya. Di ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus.
Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua hal yang terkait dengan pemurnian gereja, pemurnian umat. Yang pertama adalah pentingnya pemurnian orang percaya pada masa parusia, pada masa antara, agar ketika Tuhan datang kedua nanti atau tidak binasa atau kita tidak kedapatan bercela. Jadi masa antara ini, masa parusia ini memberi ruang, memberi kesempatan kepada kita untuk berbenah. Masih ada kesempatan bagi kita untuk bercermin, berbenah diri dalam rangka menyongsong atau menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Dalam Injil kita juga diperingatkan perumpamaan tentang 5 anak darah yang bijak dan 5 anak darah yang bijak dan yang bodoh. Nah, kita sebagai gerejanya yang mewarisi kehidupan nenek moyang leluhur bangsa Israel di kitab Perjanjian Lama, yang pada waktu itu berkonsentrasi untuk menyambut kedatangan Mesias. Kemudian kerinduan mereka didengar oleh Tuhan, sebagaimana memang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan berkenan melawat umatnya dengan didahului maklumat yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, bahkan jauh sebelumnya oleh Yesaya dalam nubuat di padang gurun, berseru-seru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Seruan pertobatan bagi menyambutkan kedatangan Tuhan. Dan melalui Yohanes Pembaptis, setiap orang yang mau bertobat, memberi diri dibaptis, mereka akan diselamatkan. Nah, termasuk kita, gerejanya pada masa ini, kita adalah orang-orang yang merespon seruan